Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah siap belajar matematika? Sudah. Alhamdulillah. Mejanya sudah dibersihkan dari sampah ya? Sudah. Saya lihat dulu bajunya sudah dimasukkan belum? Sudah. Oke, sudah semua. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sebelum mulai, saya absen dulu. Hari ini masuk semua? Masuk. Alhamdulillah. Hari ini kita belajar mengenai penerapan sistem persamaan linear 3 variabel atau sering disebut dengan SPL TV. Kemarin kita sudah belajar mengenai metode-metode yang digunakan untuk menyelesaikan SPLTP. Metode apa saja kemarin? Apa?
Yang pertama, eliminasi. Yang kedua, substitusi. Yang ketiga, campuran. Alhamdulillah, masih ingat semuanya. Sekarang kenapa kita perlu belajar mengenai SPL PV? Nah, ada beberapa manfaat. Manfaat jangka pendek, otomatis kalian nanti mampu menyelesaikan permasalahan 3 variabel. Untuk jangka menengahnya, kalian nanti mampu membantu memecahkan aplikasi atau penerapan SPLDP dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghitung masa kehamilan 3 ekor hewan, 3 peristiwa sejarah, 3 larutan dengan konsentrasi berbeda, kemudian 3 buah bilangan, juga bisa mengenai perbandingan umur. Nah, masih banyak lagi. Kemudian jangka panjangnya, kalian nanti akan menjadi siswa yang berkarakter kuat, yang mampu menghadapi tantangan abad 21 dengan kemampuan 4K, komunikasi, kolaborasi, berpikir kritis, dan kreatif. Tujuannya, hari ini kita punya metode pendekatan scientific dan riset. Hari ini yang kita gunakan adalah model pembelajaran PBL, problem based learning. Nanti kalian akan berdiskusi secara kelompok. Setelah berdiskusi, kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Sehingga saya harapkan dalam pembelajaran ini kalian mampu menggunakan metode-metodenya untuk mengenai konsep SPLPP, bisa menggunakan metodenya, mampu mempresentasikan dan mengomentari, kemudian juga mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan penerapan SPLPP dengan penuh tanggung jawab, religius, disiplin, dan percaya diri. Juga dengan 4K tadi, yaitu tujuannya untuk jangka panjang dengan literasi yang baik. Nah, nanti ini ada pengetahuan yang harus kalian capai, indikatornya, kemudian juga indikator keterampilan. Penilaian nanti yang saya gunakan ada 3 penilaian. Nah, nanti sikap kalian saya nilai. Bagaimana sikap kalian waktu proses pembelajaran, waktu diskusi, kemudian pengetahuan kalian juga dinilai, keterampilan kalian juga dinilai. Kemarin kita sudah belajar mengenai pengertian ya. Kemudian juga penyelesaiannya yang tadi ada 3 metode. Hari ini adalah mengenai penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena ini dibutuhkan. Sesuai Ibu bilang tadi bahwa ini nanti menggunakan model PBL, problem based learning, sehingga nanti ada 5 fase. Nah, sekarang kita masuk ke fase yang pertama untuk kalian, yaitu orientasi masalah. Kita amati dulu. Silakan diamati. Nah, jadi ini membuat olahan ikan bandeng. Informasi apa? Setelah dibaca ini kamu membaca informasi apa yang bisa kamu peroleh dari bacaan ini. Informasi pertama, ayo siapa? Siapa yang mau menjawab? Mbak Rosinta, apa Mbak Rosinta? Ada 3 orang partisipan, yakni Ya. Julia dan Bu Aida. Ya. Kemudian informasi apa lagi? Menor itu Memberi bandeng dengan berbagai ukuran. ya, ukurannya apa saja benornya?
ukuran kecil, ukuran sedang, dan ukuran besar. Ya, kemudian dia membayar. Sebanyak 75.000. Iya, itu informasi yang pertama. Sekarang informasi yang kedua. Ada lagi informasi yang kedua? Silakan. Mbak Arini apa? Ya. Ya, kemudian ada lagi informasinya. Mukasima apa informasi yang lain? Bisa? Iya. Kemudian ada lagi informasi yang lain? Mbak Alfiana? Ya. Nah, jadi ini adalah salah satu penerapan dari SPL TV. Sebelum kita menyelesaikan permasalahan tadi, kita belajar dulu mengenai merancang model matematika yang berkaitan dengan SPL TV. Ada beberapa langkah yang harus kamu lakukan. Langkah yang pertama, kamu buat pemisalannya dulu. Nyatakan besaran dalam masalah sebagai variabel dilambangkan dengan huruf. Nanti hurufnya huruf kecil ya. Misalkan X itu apa, Y itu apa, Z itu apa. Hurufnya harus 3 berbeda. Boleh sama? Tidak. Ya. Setelah kita pemisalan adalah kita buat modelnya. Modelnya apa? Nah, sesuai dengan kalimat-kalimat yang sudah diketahui. Kalau sudah diperoleh modelnya, kamu selesaikan dengan metode yang tadi ada 3. Boleh eliminasi, boleh substitusi, boleh campuran. Pilih menurut kamu yang paling mudah. Yang paling mudah kira-kira apa? Eliminasi. Eliminasi semua. Ada lagi yang lain? Campuran. Berarti nanti masing-masing anak berbeda ya. Terserah kalian mau menggunakan metode yang mana. Kemudian langkah yang terakhir, kamu tafsirkan hasilnya sesuai yang ditanyakan. Dari langkah yang ketiga, kan kamu bisa memperoleh nilai X, nilai Y, dan nilai Z. Nah, baru kamu tafsirkan ke langkah yang keempat. Sudah jelas? Ada yang ditanyakan? Tidak. Lanjut ya? Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita ke contohnya. Kita lihat video bersama-sama. Variabel, namun kali ini adalah aplikasinya dalam soal perbandingan umur. Baiklah, langsung saja ke soalnya. Soalnya 4 tahun mendatang. Jumlah umur Nisa, Dina, dan Andi adalah 52 tahun. Lalu, 6 tahun yang lalu perbandingan umur Nisa, Dina adalah 1:3, sedangkan umur Dina dan Andi berbanding 3:7. Kita diminta menentukan umur Andi sekarang. Bentar ya. Baik.
Halo semuanya, kembali. Sebentar ya. Kembali lagi, kali ini kita akan membahas soal mengenai sistem persamaan linear 3 variabel, namun kali ini adalah aplikasinya dalam soal perbandingan umur. Baiklah, langsung saja ke soalnya. Soalnya 4 tahun mendatang, jumlah umur Nisa, Dina, dan Andi adalah 52 tahun. Lalu, 6 tahun yang lalu perbandingan umur Nisa, Dina adalah 1:3, sedangkan umur Dina dan Andi berbanding 3:7. Kita diminta menentukan umur Andi sekarang. Baiklah, yang pertama kita akan misalkan terlebih dahulu. Nisa itu adalah variabel N itu adalah umur Nisa, lalu D adalah umur Dina, dan A adalah umur Andi. Baik, selanjutnya kita lihat yang diketahui dari soal. Yang diketahui pertama adalah 4 tahun mendatang jumlah umur Nisa, Dina, dan Andi 52 tahun. Berarti bisa kita tuliskan di sini untuk 4 tahun mendatang ya. Untuk 4 tahun mendatang berarti Nisa ditambah 4. Di sini N tambah 4 ditambah D tambah 4 tambah A tambah 4 sama dengan 52. Sehingga bisa kita buka urunnya menjadi N tambah D tambah A tambah 4 tambah 4 tambah 4 yaitu 12 sama dengan 52. Maka N tambah D tambah A sama dengan 52 kurang 12. N tambah D tambah A itu adalah 40. Kita punya di sini persamaan yang pertama. Selanjutnya kita lihat lagi yang diketahui dari soal, yaitu 6 tahun yang lalu perbandingan umur Nisa dan Dina adalah 1:3. Jadi kita lihat untuk sisi 6 tahun yang lalu. Yang pertama adalah perbandingan umur Nisa dengan Dina 1:3, maka N kurang 6 per D kurang 6 sama dengan 1/3. Kali silang menjadi 3 kali N kurang 6 sama dengan D kurang 6. 3N kurang 18 sama dengan D kurang 6. Di sini kita dekatkan yang bervariabel 3N kurang D sama dengan 6. Hal mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Saya terangkan ya. Aplikasi sistem persamaan linear 3 variabel. Misalkan ya soalnya 4 tahun yang lalu 4 tahun mendatang jumlah umur Nisa, Dina, dan Andi adalah 52 tahun. Berarti langkah yang pertama setelah dari soal tadi kita misalkan. Tadi ada berapa anak? 3, yaitu Nisa, Dina, dan Andi. Kita misalkan bahwa E adalah umurnya Nisa,
Kemudian diketahui lagi 4 tahun mendatang ya, berarti jumlah umur Nisa, umur Dina dan umur Andi kalau dijumlahkan nanti ketemu 52. 4 tahun mendatang. Karena mendatang berarti nanti dijumlahkan. Yang dijumlahkan adalah variabelnya. Berarti nanti ditambah dengan A ditambah variabel Y ditambah A ditambah variabel Z ditambah 4. Semuanya nanti hasilnya adalah 52. Sampai sini jelas belum? Kita keluarkan dari dalam kurung. Ini koefisiennya adalah 1. Berapapun bilangan kalau dikali 1 maka dia tetap. Jadi nanti menjadi X plus 4 ditambah Y plus 4 ditambah Z plus 4 sama dengan 52. Yang bervariabel kita kumpulkan jadi ditambah Y ditambah Z. Yang tidak ada variabel atau konstanta kita jumlahkan. 4 tambah 4 tambah 4 12 sama dengan 52. Yang tidak ada variabelnya kita pindah bawah sehingga X plus Y plus Z sama dengan 15. Kenapa menjadi min? Karena pindah ruang. Karena pindah ruang. Sehingga X plus Y plus Z hasilnya adalah 40. Diperoleh persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama jelas belum? Sekarang persamaan yang kedua yaitu persamaan yang kedua 6 tahun yang lalu. Kalau 6 tahun yang lalu ditambah atau dikurangi? Dikurangi. Soalnya yaitu Andi adalah 52 tahun, lalu 6 tahun. kemudian 6 tahun yang lalu perbandingan umur Nisa Dina adalah 1:3. 6 tahun yang lalu perbandingan umur Nisa dan Dina. Nisa tadi dimisalkan dengan X, Dina dimisalkan dengan Y. Kalau yang lalu ditambah atau dikurangi? Dikurangi. Ini perbandingan sehingga X dikurangi 6 dibanding Y dikurangi 6, perbandingannya adalah 1:3. Karena perbandingan maka boleh nanti dikalikan silang. Jadi 3 kita kalikan dengan X sama dengan 1 kita kalikan dengan Y. Sampai sini
jelas belum? Karena koefisiennya 3, maka semua yang di dalam huruf kita kalikan dengan 3. Jadi 3 kali E. 3 kali B, 6. 18. Dikalikan 1, maka dia total. Sehingga tetap Y. Sampai sini, jelas belum? Yang ke variabel kita kumpulkan. Sehingga 3E. Ada lagi yang harus kirim ke variabel? Keluar kanan, ada yang ke variabel? Ada. Variabel apa? Kita pindah. Yang semula positif pindah menjadi negatif. Berarti min Y sama dengan min 18 kita pindah menjadi plus 18. Sampai sini jelas belum? 3E min Y sama dengan min 18 di min 6 ditambah 18. 18. Udah panggil. Sedangkan umur Dina dan Andi berbanding 3 kali D adalah mendatang jumlah umur tambah 4 sama dengan 52 dari soal, yaitu dengan Dina kita dekatkan yang bervariabel 3N kurang D sama dengan min 6. Ini diperoleh persamaan yang kedua. Sekarang kalimat yang ketiga, yaitu umur Dina. Umur Dina tadi dimisalkan apa? Y. Ukuran D? Z. Perbandingannya berarti Y dibanding Z. Dasarnya adalah 3/7. Sama kita kalikan silang. Y kali 7. 7Y. Y sama dengan 3 kali Z. Kita pindah jadi satu ruas yang bervariabel ruasnya sama. Sehingga 7Y ini pindah menjadi Z sama dengan diperoleh persamaan yang ketiga. Memperoleh persamaan 1, 2, 3. Tuliskan Dina dikurang 3A kurang 7D kurang 3A sama dengan min 18 tambah 42. 7D kurang 3A sama dengan 24. Kita ibaratkan sebagai persamaan ketiga kita. Maka dari sini kita akan memperoleh bahwasannya model matematika atau sistem persamaan linear 3 variabel yang diperoleh itu adalah persamaan pertama N tambah D tambah A sama dengan 40, lalu persamaan kedua 3N kurang D sama dengan 12, lalu 7D kurang 3A sama dengan 24. Kita ibaratkan ini persamaan pertama, kedua, dan ketiga. Lalu karena kita mau menentukan umur Andi, artinya itu variabel, nilai dari variabel A, pertama kita akan eliminasi persamaan pertama dan kedua. Persamaannya adalah N tambah D tambah A sama dengan 40, lalu 3N dikurang D sama dengan 12. Di sini kita akan samakan di sini Kita di sini nanti menyamakan koefisien variabel N ya, untuk lihat koefisiennya berapa ini? Koefisiennya berapa? Saya udah tinggal kita balik. Berarti yang atas kita kali dengan 3. Bawah kita kali dengan 1. Jelas ya kenapa dikali 3 dengan dikali 1. Kita teruskan variabel N-nya, yaitu kali 3 kali 1, 3N tambah 3D tambah 3A sama dengan 120, 3N kurang D sama dengan 12. Kita eliminasi variabel N-nya menjadi 4D tambah 3A sama dengan 108 sisanya. Kita misalkan ini sebagai persamaan keempat. persamaan yang keempat. Jelas belum? Selanjutnya di sini kita akan mengeliminasi untuk persamaan keempat dan
juga persamaan ketiga, di mana persamaan ketiga 7D kurang 3 sama dengan 24. Persamaan keempat 4D kurang 3 sama dengan 108. Karena kita ingin menentukan nilai dari variabel A, sehingga kita Karena yang ditanyakan kan Andi. Andi kan dimisalkan dengan ya. Supaya Andi ketemu, maka kita harus eliminasi variabel B. Dia berapa? Berapa ini? 7. Maka kita boleh nanti supaya mudah yang atas dikali dengan 4. yang bawah kita kali dengan 7. kan eliminasi variabel D. Kita samakan koefisiennya kali 4 kali 7 menjadi 28D kurang 12A sama dengan 96. 28D kurang 21A sama dengan, bukan dikurang, ditambah 21A sama dengan 108 kali 7 yaitu 756. Kita kurangkan, sisanya di sini adalah min 33A sama dengan min 660. A sama dengan min 660 per minus 33 sama dengan 20. Jadi, kita boleh umur Andi sekarang itu sama dengan 20 tahun. Baiklah. Jadi umur Andi ketemu 20 tahun. Contohnya, jelas belum? Jelas. Nah, kita lanjut materinya. Terima kasih telah menonton video. Sekarang kita masuk ke fase 2, diskusi kelompok. Saya bentuk kelompok dulu. Kelompok yang pertama, silakan langsung bentuk kelompok ya. Silan, Aini, Winda, Laila. Kelompok yang kedua, Aditya, Sekar, Anggun, Kalimatus. Kelompok yang ketiga, Aksan, Arini, Cindy, Tada. Kelompok yang keempat, Farel, Irfan, Rosintan, Saidatul. Kelompok yang kelima, Makosima, Alfiana, Dias, dan Azizatul. Silakan langsung membentuk kelompoknya. Kita diskusi kelompok. Kalau diskusi dikerjakan bersama. Yang belum bisa minta ajar yang bisa. Yang bisa jangan lupa mengajari yang belum bisa. Yang kesulitan boleh tanya saya nanti. Tulis nama kelompoknya, anggotannya siapa saja. Silakan kita diskusi. Apa bisa? Ini langsung dijawab di sini. Iya, langsung dijawab langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya, nah sudah saya beri nomor 1, masalah 1 itu ada berapa langkah? 6. Masalah yang kedua ada berapa langkah? 7. Kemudian yang terakhir itu mengenai kesimpulannya. Silakan. Gimana bisa?
Ada yang ditanyakan? Mana yang ditanyakan? Ini apa dulu? Ini. Berarti kan kamu misal kayak dulu, ini sudah saya beri indikasi. Kalau itu harga 1 presto ukuran kecil. Berarti dia nanti apa? Kemudian dia juga apa? Nah, dilihat permasalahannya. Kemudian setelah kamu misalkan, kamu buat modelnya dulu. Nah, dilengkapi ini ya. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, silakan diskusi lagi dengan kelompoknya. Ada yang ditanyakan? Yang mana? Yang ini. Ini itu menghilangkan variabel Jadi dilihat yang atas koefisiennya 1, yang bawah koefisiennya 2. Jadi kita balik, yang atas kita kali. Yang bawah kita kali 1. Jadi nanti yang atas ini kamu kali. Dan bawah kamu kali 1 semua. Nanti hasilnya baru variabel kan hilang karena tadi sudah kamu tambahkan ya. Jadi hilang, tinggal berapa variabel? 2 variabel apa? Ya, silakan diteruskan. Ya. Tambah ini. Nah, ini supaya mudah boleh kamu ini balik 8, ini 2, berarti atas kali 2, yang bawah dikali 8, atau kamu bisa juga kamu kalikan 8 dan 2 bisa menjadi 8. Bisa, berarti kan 8 dikali 1 kan tetap 8. 2 supaya menjadi 8 dikali dengan 4. Terserah kamu, boleh yang atas kamu kali 1, yang bawah kamu kali 4 boleh, atau yang atas kamu kali 2, yang bawah kamu kali 8. Menurutmu yang paling mudah, yang kamu pahami? Ya, terus dikali 4. 3 kali 4 12. Terus 4 kali 4 16. ya. Kemudian yang bawah 4B tambah 9Z sama dengan 112 dikali 3. 4 kali 3 12. 9 kali 3 27. yang lain? Kelompoknya yang lain? Anggotanya jelas? Nah, yang belum jelas nanti diterangkan lagi ya. Ditransfer ilmunya. Ini dapat 40.000 dari mana tadi? Ini dikali ini 10 kali 4. Ya. Yang lain jelas? Anggota yang lain? Jelas. Nah, diteruskan. 2 70. X 75.000 dikurangi 70.000 2X 5.000. X sama dengan 2.500. Nah, nilai X-nya ketemu berapa berarti? 2.500. 2.500. Terus? Ya, dibagikan perkalian, sudah ruas nanti menjadi ya. Silakan diskusikan lagi. X-nya ketemu berapa?
Dari mana tadi? Dari min 88 dibagi min 11 sama Iya. dengan 8. Yang lain? Jelas? Jelas. Satu kelompok bersama-sama loh ya. Kalau jelas semua. Per Dapat 2.500 dari mana itu? 5.000 dibagi 2. Ya, terima. Sudah selesai? Ya. Kelompok yang Mbak Ari nanti kelompok berapa ini? Kelompok 3 sudah, kelompok yang lain. Semangat. Ya? Sebentar lagi ya, sebentar lagi. Ribuan. 20 ribuan sekarang. 20 ribuan. 5.000 A ditambah 10.000 Y ditambah 20.000 Z. Kira-kira 20 ribu. Setidaknya anak no. Iya, iya. Jadi dengan 5.000 sepuluh juta jangan. G X B. Nah, 4 min Y sama dengan min 6. Bawah Y. Min Y sama dengan min 6. Min 4. Ya, Terus min Y sama dengan min 10. min 10. Y. Y, Y sama dengan dengan min 10 per 1. Hasilnya 10. Y sama dengan 10. Sudah? Sudah. Sudah. Kita masuk ke fase selanjutnya. Fase yang keempat. Silakan presentasi. Yang mau maju kelompok siapa dulu? Kelompok 1 silakan, ayo. Yang mau maju silakan. Ke depan Mbak Ari, Mbak Ari. Nah, silahkan dipresentasikan ke temannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan tentang permasalahan pertama. Kelompok 1 anggotanya Aini Laila Maulidiyah, 2 Winda Luciana, 3 Laila Ainur Rahmah, 4 Jilan Akila Alju. Di sini ada satu permasalahan. Mbak ini maju yang permasalahan 1 ya. Permasalahan 1 saja dulu. Dari diskusi yang saya diskusikan dengan teman-teman saya, menghasilkan jawaban 37.500. Yang lain ada yang beda? Sama? Sama. Nah, silakan. Terima kasih. Ada yang bertanya dulu. Silakan yang bertanya siapa ini? Ya, silakan. Siapa? Sebutkan namanya. Saya Aditya. Ya, Aditya. Pertama, bagaimana itu berarti ada variabel-nya ya. Yang ini yang ditanyakan ini tidak ada variabel X-nya. Yang ini ya, Mas Adit ya? Ya. Ini memang tidak ada karena di dalam soal ini hanya menyebutkan bandeng berusaha ukuran sedang yang dimisalkan oleh D dan ukuran bandeng ukuran besar dimisalkan oleh Z. Oh, ya. Paham Mas Adit? Ada lagi?
Ada. Silakan. Kelompok keberapa yang mau maju? Kelompok kedua. Kita beri aplaus untuk Mbak ini. Silakan kelompok kedua. Kelompok kedua masih masalah satu dulu. Satu kelompok satu masalah saja ya. Tapi LKPD-nya sudah dikerjakan semua? Sudah. Silakan Mbak Kalimatus. Hasil diskusinya perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari permasalahan satu yang beranggotakan yang pertama Anggun Risma Adelia, yang kedua saya sendiri Kalimatus Syadiyah, yang ketiga Sekanela Waya, yang keempat Muhammad Adia Sotikul Rosyid. Dari permasalahan satu, hasilnya jadi uang kembali yang diberikan Bu Darni kepada Bu Cici adalah 37.500. Sama ya seperti kelompok satu ya? Ya kelompok yang lain juga? Ya, sama juga. Ada yang bertanya? Nah, silakan Mbak. Sebutkan namanya dulu. Nama Mbak Cindy. Apa yang ditanyakan? Gimana Mbak Kalimatus? Yang ini. Ya, yang ini ya Mbak. Ya, yang langkah yang kedua. Nah, kan tidak ada variabel Y-nya. Jadi variabel Y tidak perlu dikalikan satu. Tidak, karena variabelnya hanya terdiri dari X dan Z, yang berarti koefisien Y adalah 0. Kalau 0 tidak perlu ditulis. Paham Mbak Cindy? Paham. Silakan kelompok selanjutnya. Kelompok berapa? 3. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kita beri aplaus untuk Mbak Kalimatus. Kelompok ketiga, silakan. Kelompok ketiga, masalah yang kedua. Sekarang kita ganti masalahnya. Masalah yang kedua. Silakan Mbak Arini, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mewakili dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang permasalahan kedua. Ya. Hasil dari diskusi kami, hasilnya adalah banyak pecahan uang Busari untuk pecahan 5 ribuan, 10 ribuan, dan 20 ribuan adalah 4, 10, dan 8. Ada yang beda jawabannya? Sama semua? Sama. Ada yang bertanya? Silakan, perkenalan Mas Ivan, sebut nama dulu. Nama saya Muhammad Ivan. Saya ingin bertanya langkah yang kedua. Langkah yang kedua Mbak, yang ini berarti apa Mas Ivan yang ditanyakan ke Mbak Arini? Kenapa langsung bisa dikurangi? Karena variabel X sudah sama, maka tidak bisa dikurangi. Langsung 3Y plus 4Z. Jelas Mas Ivan? Jelas. Nah kita beli aplaus untuk Mbak Arini. Mbak Arini jangan lupa. Lalu Pak. Silakan kelompok yang lain maju ayo. Kelompok berapa yang mau maju lagi? 4. Silakan kelompok keempat. Silakan Mas Farel. Perkenalan dulu Mas Farel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3, kelompok Orang 4. patah grogi Mas Farel. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Rosinta Nur Khalifatun Nikmah, Saidatun Nikmah, Muhammad Nurul Ifan, dan Muhammad Farhan Nabi Ardiansa, yang kebetulan saya sendiri akan menjelaskan tentang permasalahan yang kedua. Dari diskusi kelompok kami, banyak pecahan uang Busari untuk pecahan 5 ribuan, 10 ribuan, dan 20 ribuan adalah 4 lembar, Y 10 lembar, dan Z 8 lembar. Sama seperti kelompok tadi ya? Sama semua? Sama semua. Ada yang ditanyakan? Silahkan, perkenalan Mbak. Ya. Langkah yang ke-6 Mas Farel. Ya, yang ditanyakan apa Mbak? Karena min 6 tidak berpindah ruas, sehingga radiannya tetap min. Ya. Sudah jelas? Kita beri plus untuk Mas Farel. Sekarang kita cocokkan. Tadi jawabannya kan sama semua, ya. Apakah benar? Sekarang kita cocokkan. Untuk masalah yang pertama, tadi hasilnya uang kembalian yang diberikan Bu Dani ke Bu Cici adalah berapa? 30.500. Sama? Sama. Nah, berarti aplaus untuk kita semua. Sudah, ya. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, banyak pecahan uang Busari. Untuk pecahan 5 ribuan ada berapa? Pecahan 5 ribuan ada 4. 10 ribuan 10. 20 ribuan 8. Sama? Sama. Berarti aplaus untuk kita semua karena jawaban kalian benar semua. Nah, hebat ya ini kelasnya. Sekarang kita setelah mengerjakan LKPD kita simpulkan. Kita simpulkan. Apa kesimpulannya? Silakan, siapa yang mau membuat kesimpulan? Silakan, apa kesimpulannya? Ya, apa Cina? Jadi keuntungan 1 kilogram kacang telur adalah kira-kira 20.000 rupiah, dan keuntungan 1 kilogram kacang almond Apa kesimpulannya? Jadi yang kita pelajari apa? Tadi mengenai penerapan SPL TV. Tadi langkahnya apa? Eliminasi, substitusi, campuran. Itu metodenya. Langkah yang pertama yang harus dikerjakan dulu adalah pemisalan. Langkah yang kedua yaitu model matematikanya, ya benar. Langkah yang ketiga penyelesaian. Metodenya terserah kalian. Yang keempat yaitu apa? Hasilnya berapa? Ya. Sekarang kepenugasan. Silakan ketua kelasnya dikumpulkan LKPD-nya. Silakan dikumpulkan.
Sudah semua ya LKPD-nya ya. Sekarang kita ke penugasan. Ada berapa soal? Ya, silakan buka buku tugas kalian. Silakan dikerjakan. Misal ini apa? Banyak apa? Telur. Heeh. Banyaknya kacang telur. Heeh. Y banyaknya kacang atom. Heeh. Z banyaknya kacang disco. Oh ya, pemisalannya sudah. Sekarang kamu Model modelnya ya. Ada berapa persamaannya? ada 5. Ada 3. Ada 3 ya, silakan. Nah, dicari nilai X-nya, Y dan Z-nya. Ini misalkan apa? X banyaknya penonton anak-anak. Y Mm-mm. banyaknya penonton pria dewasa. Z banyaknya penonton wanita dewasa. Ya. Persamaan pertama hasilnya berapa? Pertama, 4X min Y min Z sama dengan 0. Ya, benar. Silakan dilanjutkan lagi ya. Nomor 1 sudah? Apa? Kamu ini mau menghilangkan X ya? Nah, dilihat. Angka di depan X atau koefisien X. Berapa ini yang atas? 1. Yang bawah? 1. Nah, sama tidak? Sama. Karena sudah sama, berarti kan tidak perlu kamu samakan lagi. Karena tandanya sama-sama positif, supaya hilang, maka nanti kamu kurangi, sehingga nanti hanya tinggal 2 variabel. Yang nomor 2 sudah ini? Oh, nomor 2 sudah. Jadi banyak penonton anak. Ya. Silahkan dilanjutkan lagi ya yang nomor 1 ya. Sudah? Oh, sudah. Cepatnya ya. Nomor 1, sebuah pabrik memproduksi 3 jenis kacang, yaitu kacang telur, kacang atom, kacang disco. Nah, kamu disuruh yang A membuat modelnya, yang B keuntungan per kilogram. Siapa yang mau menjawab nomor 1? Mau Hasimah, silakan. Modelnya apa saja? Modelnya, model matematikanya, Substitusi. X ditambah Y tambah 2Z sama dengan 90.000. Nah, itu persamaan yang pertama. Yang kedua? X ditambah Z sama dengan 30.000. Terus? X min Y tambah 3Z sama dengan 0. Kemudian yang B hasilnya berapa? Keuntungannya per 1 kilogram. Jadi keuntungan 1 kilogram kacang telur adalah seharga Rp20.000. Kemudian Keuntungan 1 kilogram kacang atom adalah seharga Rp50.000. Dan keuntungan 1 kilogram kacang disco adalah seharga Rp10.000. Ya. Ada jawaban yang lain nomor 1? Nah, benar. Jawabannya Makosima. Beri aplaus untuk Makosima. Nanti dikumpulkan ya. Nanti dikumpulkan saya nilai per langkahnya. Nomor 2. Siapa yang mau menjawab nomor 2? Oh, Mbak Alfiana. Nomor 2. Jumlah semua penonton pertunjukan. Modelnya berapa tadi modelnya? Yang model yang pertama berapa hasilnya? 4X min Y min Z sama dengan 0. Ya, kemudian model yang kedua, X min sama 2Y plus kumpulkan. Ya.
Berapa Mas Ivan? Silakan dilanjutkan ya. Selesaikan. Nggak usah terburu-buru yang belum. Jangan terburu-buru ya. Silakan dikerjakan. Nah, diperhatikan soalnya, diteliti yang hati-hati penghitungannya menyamakan. Eliminasinya yang kamu eliminasi yang variabel apa? Kerjakan sendiri ya Mas Ivan ya. Nah, biar kamu tahu, oh kemampuan saya seberapa. Nah, kalimatnya sudah diteruskan ya, nah belum ya? Jangan lupa kasih namanya Mbak Biar. Lupa. Nanti dinilai siapa itu, nama ke siapa. Ya, Mbak Bintang, ditambah atau dikurangi itu. Belum. Terus dijawab Pak. Yang ditanyakan apa strategi, berarti kamu kan sudah ketemu ya. A, B, D-nya sudah kamu ketemu nilai A, nilai B, C sudah. Sekarang strategi apa yang harus digunakan pabrik agar cepat dapat memenuhi permintaan walau pada hari Jumat mesin A melakukan perawatan. Yang ditargetkan kan untuk pengiriman hari Sabtu harus ya 4.300 sepatu. Bagaimana strategimu? Belajar menjadi pemikiran pengusaha. Siapa tahu nanti menjadi seorang pengusaha. Amin. Nah, kita berlatih dulu. Biar tidak kaget kalau jadi pengusaha, bisa menentukan strategi yang penting agar perusahaanmu mengalami keuntungan sampai mengalami kerugian. Sudah selesai semua? Nah, silakan yang belum tadi kan belum dikumpulkan. Silakan dikumpulkan yang tadi belum mengumpulkan, yang baru selesai. Sudah semua ini yang individu? Sudah. Fokus individunya juga sudah? Sudah.
Sulit tidak materinya yang tadi, yang tes individu? Tidak. Apa? Ada yang sulit? Sampai langkah ke berapa? Ketiga. Berarti ditambahi lagi ya, nanti waktu di rumah kalian pelajari lagi yang bahan ajar. Kalau mengalami kesulitan nanti WA saya. Nah, saya cek dulu. Oke, sudah semuanya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apa Mbak Rosinta yang keras? Mbak Rosinta jangan malu-malu. Oh, matematika itu asik. Sekarang apa yang kalian pelajari hari ini? Mengenai apa saja? SPLTP, kemudian penerapannya, terus kemudian langkah-langkahnya. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Yang mau apa merefleksi pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau merefleksi? Nah, metodenya tadi ada berapa? 3. Mudah tidak? Ya, enak diskusi kelompok. Enak. Menyenangkan. Apa? Bisa berbagi pikiran. Kemudian jangan lupa ya besok dipelajari mengenai pertidasamaan linear. Jadi materi kita selanjutnya adalah mengenai pertidasamaan linear. Nah, kalian boleh pelajari di buku ajar yang sudah saya berikan, boleh dari buku paket sekolah. Kalau sudah di rumah boleh kalian buka YouTube. Nah, silakan dibuka YouTube yang diberi keterangan pertidasamaan linear. Nanti ada beberapa video, kamu coba lihat-lihat dulu. Baru nanti kita bahas untuk pertemuan selanjutnya. Untuk anak pondok, buka lagi ya bahan ajarnya ya. Dipelajari sehingga nanti pertemuan selanjutnya kalian juga punya tabungan mengenai pembelajaran pertidasamaan linear. Silakan ketua kelas tutup pakai doa dulu. Cukup sekian. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau tindakan saya yang salah, saya mohon maaf. Nah, terima kasih. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini kita bisa bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.